Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Nama Budaya, salam harmoni. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai bilangan prima dan komposit serta FPB dan KPK. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, nama saya Nimade Manika Ratnasari, NIM 201103180, absen 16 dari kelas G semester 3. Di sini saya membuat video pembelajaran bilangan prima, bilangan komposit, FEB dan KPK untuk menyelesaikan tugas pendidikan matematika kelas tinggi. Langsung saja kita ke pelajaran. Halo adik-adik, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu bilangan prima? Nah, jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian, apa sih itu faktor? Jadi, faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Sementara bilangan itu sendiri adalah jika bilangan 3, maka bilangan itu sendiri adalah 3. Jika bilangannya 7, maka bilangan itu sendiri adalah 7. Jika bilangan itu adalah 18, maka bilangan itu sendiri adalah 18. Jadi, bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Selanjutnya, mari kita mencoba mengetahui lebih lanjut apa itu bilangan prima. Kita uji coba saja dahulu dengan sebuah bilangan yaitu 2. Kita akan menguji apakah 2 bilangan prima atau tidak. Caranya, kita ingat kembali yang harus dilakukan untuk menguji bilangan itu adalah bilangan prima atau tidak, yaitu bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kita uji saja 2. 2 jika dibagi dengan 1, maka menghasilkan angka 2. 2 jika dibagi dengan 2, hasilnya adalah 1. Jadi, 2 adalah bilangan yang dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian kita coba dengan angka 4. Angka 4, jika dibagi dengan 1, hasilnya 4. Kemudian, dia masih bisa dibagi dengan bilangan selanjutnya yaitu 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Apakah 4 bisa dibagi dengan 3? Bisa, tapi memiliki sisa. Jadi, angka 3 tidak usah ditulis. Kemudian kita langsung saja ke angka selanjutnya yaitu 4. 4 adalah bilangan itu sendiri dari 4. 4 dibagi 4 adalah 1. Nah, 4 memiliki 3 faktor yaitu 1, 2, dan 4. Sementara 2 memiliki 2 faktor yaitu 1 dan 2. Maka dari itu, 2 adalah bilangan prima dan 4 bukan bilangan prima, dikarenakan ia memiliki 3 faktor. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai beberapa contoh bilangan prima yang pasti, yaitu 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, dan 19. Begitu juga seterusnya. Tahukah kalian kalau angka 2 adalah satu-satunya bilangan genap yang merupakan bilangan prima? Baik, untuk mengetahui bilangan prima lebih lanjut, mari kita coba. Lingkarilah bilangan di bawah ini yang merupakan bilangan prima. Jadi kita disajikan bilangan 20, 21, 44, dan 23. Kembali ke bilangan prima yang ini. Tadi diketahui bahwa 2 adalah satu-satunya bilangan genap yang merupakan bilangan prima.
Jadi, selain 2, bilangan genap yang ada di sini berarti bukan bilangan prima. Maka 20 dan 44 dicoret. Selanjutnya, kita harus mengetahui apakah 21 dan 23 bilangan prima. Mari kita cari faktornya seperti mencari faktor dari angka 4. 21 memiliki 4 faktor, yaitu 1. 21 dibagi 1 sama dengan 21. Apakah 21 bisa dibagi 2? Bisa, tapi sisa 1. Sehingga kita lanjut ke angka selanjutnya yaitu 3. Kemudian seterusnya, dan ternyata 21 memiliki 4 faktor. Kemudian 23. 23 bisa dibagi dengan 1, yaitu 23. 23 bisa dibagi 23 menghasilkan angka 1, sementara 23 tidak bisa dibagi dengan angka lainnya seperti 1, 3, 7, ataupun 22, dan seterusnya. Dari kedua pemfaktoran ini, kita dapat melihat bahwa 23 memiliki 2 faktor, yaitu dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Maka 23 dan 21 bukan bilangan prima dan 23 bilangan prima. Kita lanjut. Selanjutnya bilangan komposit. Kira-kira di sini adik-adik tahu tidak apa yang dimaksud dengan bilangan komposit? Jadi, bilangan komposit adalah bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Nah, tadi bilangan prima merupakan bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Sementara bilangan komposit adalah sebaliknya. Bilangan komposit merupakan bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Artinya, bilangan komposit adalah bilangan yang tidak termasuk bilangan prima. Jadi, bila bilangan itu merupakan bilangan prima, maka bilangan tersebut bukan bilangan komposit. Sementara jika bilangan tersebut adalah bilangan komposit, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima. Contoh bilangan komposit adalah bilangan selain bilangan prima seperti 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, karena keseluruh angka ini memiliki pembagi yang lebih dari 2. Nah, untuk memperdalam wawasan adik-adik bisa melihat di tabel ini, yaitu bilangan prima 1 sampai 100. Silahkan dicek kembali yang mana apakah benar 2, 3, 5, dan bilangan yang dilingkari merupakan bilangan prima. Silahkan dicek kembali. Dan bilangan yang dicoret, apakah benar bilangan ini bilangan komposit? Selamat mencoba. Selanjutnya kita beralih ke FPB. Apakah adik-adik tahu apa itu FPB? Nah, FPB merupakan faktor persekutuan terbesar. Apa itu persekutuan? Itu artinya sesuatu yang bekerja sama atau sama. Kita langsung saja coba untuk soal yang memerlukan rumus FPB. Biasanya beberapa soal tidak menunjukkan bahwa soal tersebut, terutama soal cerita, harus mencari FPB ataupun KPK. Sehingga kita harus memperhatikan soal tersebut, dibaca, dan menemukan kata kunci. Untuk soal FPB, kita bisa mengetahui lewat kata kunci, yaitu mencari sebanyak-banyaknya, mencari paling banyak, atau sama rata. Contoh soal. Bayu mempunyai beberapa bola, 24 bola merah, 48 bola biru, dan 56 hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi 3 jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah
keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah, kita perhatikan soal ini, apakah ada kata kuncinya? Ya, benar sekali. Terbanyak adalah kata kuncinya yang sama artinya dengan sebanyak-banyaknya atau paling banyak. Artinya, soal ini harus dikerjakan dengan cara mencari FPB. Mari kita coba. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menemukan FPB dari soal cerita ini adalah kita harus menemukan faktor dari bilangan yang diketahui. Nah, bilangan yang diketahui adalah 24, 48, dan 56. Maka kita harus mencari faktor dari ketiga bilangan ini. Selanjutnya, tentukan faktor persekutuan terbesar dari ketiga bilangan yang diketahui. Kita langsung saja coba dengan teknik sengkedan. Nah, ini adalah teknik sengkedan. Pertama, adik-adik harus membuat kotak yang seperti ini sesuai jumlah bilangan yang diketahui. Di sini kita memiliki 3 bilangan yang diketahui, maka kita membuat 4 kotak menyamping dan ini dipanjangkan. Di sini kita harus membagi ketiga bilangan ini dengan bilangan prima, mulai dari bilangan yang terkecil sampai pembagi yang terbesar. Kita harus membagi dengan bilangan prima. Jadi, mulai dari bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 24 dibagi 2 adalah 12. 48 dibagi 2 adalah 24. 56 dibagi 2 adalah 28. Nah, dari ketiga hasil ini, kita membagi semuanya dengan bilangan prima hingga semuanya menjadi 1. Kita bagi lagi. 12 dibagi 2 adalah 6. 24 dibagi 2 adalah 12. 28 dibagi 2 adalah 14. Masih bisa dibagi semuanya. Dan kita membagi lagi. 6 dibagi 2 adalah 3. 12 dibagi 2 adalah 6. 14 dibagi 2 adalah 7. Nah, semua masih bisa dibagi dengan pembagi yang sama. Selanjutnya bagaimana? Kita tetap harus membagi dengan bilangan prima yang terkecil karena angka 6 masih bisa dibagi dengan 2. Apakah 3 bisa dibagi dengan 2? Bisa. 3 dibagi 2 adalah 1, tapi bersisa juga 1. Jadi, angka 3 ditulis saja karena hasil pembagiannya masih bersisa. 3 dibagi 2, kita tulis 3. 6 dibagi 2, kita tulis 3. Karena 6 bagi 2 sama dengan 3. 7 dibagi 2, apakah bisa? Tentu bisa. Hasilnya 3, tetapi sisa 1. Jadi 7 turun saja. Kemudian dari angka 3, 3 dan 7 sudah tidak ada yang bisa dibagi 2. Jadi kita bagi saja ke bilangan prima yang selanjutnya yaitu 3. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 7 dibagi 3 apakah bisa? Bisa. 7 dibagi 3 adalah 2, tetapi sisa 1. Jadi 7 tetap turun saja. Selanjutnya, pembagi 24 sudah menjadi 1. Pembagi 48 sudah menjadi 1. Yang sisa adalah pembagi 56 menjadi 7. Nah, dari setelah 3, bilangan prima yang bisa membagi 7 adalah 7. Bilangan prima 5 tidak bisa membagi 7 karena masih ada sisa. Jadi kita langsung gunakan angka 7. Sehingga ketiga bilangan yang diketahui menghasilkan angka 1. Untuk FPB, kita harus mengetahui pembagi bilangan prima yang membagi ketiga angka ini
dan semuanya bisa membagi. Maksudnya adalah dari ketiga bilangan ini, bilangan prima yang mana yang bisa membagi ke seluruh angka ini, bilangan ini. Contohnya 3, 3 dan 7, 7-nya tidak terbagi habis. Nah, kita cari yang sudah bisa membagi keseluruhannya. Ada 3, 24, 48, dan 56 sama-sama bisa dibagi 2. Selanjutnya, 2 yang ini. 12, 24, dan 28 bisa dibagi 2. Selanjutnya, 6, 12, dan 14 bisa dibagi 2. Hanya itu yang bisa karena sisanya kita tidak bisa membagi ketiga angka tersebut dengan bilangan prima yang sama. Jadi, kita harus mengalihkan bilangan yang dilingkari, karena itulah yang dimaksud dengan FPB. Karena FPB merupakan faktor persekutuan terbesar. Inilah yang disebut persekutuan. Jadi, FPB dari 24, 48, dan 56 adalah 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 adalah 4, 4 dikali 2 adalah 8. Jadi, jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah 8 buah. Sampai di situ apakah sudah mengerti? Silakan dicoba dengan soal-soal lainnya. Selanjutnya kita ke KPK. Apakah adik-adik tahu apa yang disebut dengan KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan yang terkecil. Kita pelajari lebih lanjut apa yang dimaksud kelipatan persekutuan yang terkecil. Jadi, beberapa soal cerita khususnya tidak menunjukkan apakah soal tersebut harus mencari FPB ataupun KPK. Maka kita harus mengenali kata kunci dari soal cerita tersebut dengan 3 hal ini. Apabila sebuah soal menanyakan sesuatu yang bersamaan, sesuatu yang akan bersama lagi, atau sesuatu yang setiap beberapa kali akan muncul beberapa sekali. Contohnya, soal berikut. Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali, dan Zuri setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan secara bersama lagi pada tanggal. Kita akan mencari dengan teknik sengkedan. Mari kita mencoba. Sama saja dengan FPB, kita harus membagi kedua bilangan yang diketahui dengan bilangan prima. Kita langsung saja coba. 3, apakah bisa dibagi 2? Bisa, tapi sisa 1. Jadi 3 langsung turun. 4, apakah bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 2. Sisa 3 dan 2. Selanjutnya, kita tetap membagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu karena masih ada bilangan yang bisa dibagi. Jadi, 3 dibagi 2 tidak bisa. Maksud saya bisa, tapi sisa 1, jadi kita turunkan saja. Kemudian, 2 dibagi 2, hasilnya 1. Sudah bisa. Selanjutnya, kita tinggal membagi sisa bilangan yang belum menghasilkan angka 1. Jadi 3 dibagi 3, karena sudah tidak ada bilangan prima yang bisa membagi 3 sampai habis, maka kita langsung gunakan 3, hasilnya 1, dan 1 langsung turun. Perbedaan KPK dan FPB dengan teknik sengkedan ini, bila KPK kita mengkalikan seluruh dari pemfaktoran yang bisa membagi kedua bilangan tersebut, maupun yang bisa membagi sampai habis ataupun yang tidak bisa.
Sementara FPB kita membagi kedua bilangan prima yang bisa membagi bilangan yang diketahui. Jadi kita harus mengkalikan. Untuk KPK kita mengkalikan 2 kali 2 dan dikali 3. Jadi 2 dikali 2 4, 4 dikali 3 12. Maka mereka ke perpustakaan bersama-sama setiap 12 hari. Jadi yang ditanyakan pada tanggal berapa? Jika awalnya 20 Mei, maka setelah 12 hari mereka akan kembali bersama lagi pada tanggal seperti yang kita ketahui Mei sampai di tanggal 31. Jadi kita hitung 12 hari 12 hari setelah tanggal 20 Mei adalah, kita hitung saja, 21 Mei, 22 Mei, 23 Mei, 24 Mei, 25 Mei, 26 Mei, 27 Mei, 28 Mei, 29 Mei, 31 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni. Maka Alvin dan Zuri akan tiba di perpustakaan di hari yang sama pada tanggal 2 Juni. Mudah kan? Jadi, setelah pelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK, kita harus tahu bahwa kita memiliki tujuan harus bisa dengan pelajaran tersebut. Adapun kata-kata mutiara, milikilah tujuan untuk sukses, bukan kesempurnaan. Jangan pernah melepaskan hakmu untuk melakukan kesalahan, karena dengan begitu kamu akan kehilangan kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru dan melanjutkan hidup. Ingatlah bahwa ketakutan selalu bersembunyi di balik keberhasilan. Jadi maksudnya, jangan pernah takut dengan matematika, baik itu kamu akan salah ataupun benar. Karena dari kesalahan itu kita belajar bagaimana hal yang benar. Jadi tetap belajar matematika dan jangan menganggap matematika itu sulit ya. Karena matematika itu akan menyatu dengan diri kita kalau kita sudah suka. Caranya suka bagaimana? Akan tahu ketika kita berhasil mengerjakan matematika mulai dari kesalahan tersebut. Sekian, terima kasih dari presentasi saya mengenai video pembelajaran bilangan prima, komposit, FPB, dan KPK. Berjumpa lagi dengan video selanjutnya. Om Santi 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 Om.